Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler ini akan membahas mengenai jantung dan pembuluh darah. Jadi yang kita fokus akan pelajari di sini adalah terkait dengan anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler. Sekarang kita akan awali dengan belajar mengenai anatomi jantung. Ini adalah potongan jantung manusia yang diambil setelah proses pembedahan, dan ini kurang lebih besar dari jantung seorang manusia. Struktur dan fungsi sistem kardiovaskuler. Struktur jantung. Jantung adalah suatu organ yang tersusun dari otot, ya, kemudian di berongga. Dalam rongga itu ada 4 ruang, disebut dengan ruang-ruang jantung. Ada atrium, ada ventricle, dengan ukuran jantung itu kira-kira sebesar kepalan tangan manusia. Kemudian jantung terletak di dalam rongga dada pada ruang mediastinum. Jadi ini ada paru-paru, di antara kedua paru-paru ada ruang namanya mediastinum. Kemudian denyut jantung seringkali bisa kita raba atau dipalpasi pada sela iga kelima. Ya, jadi kalau kita di sebelah kiri, ini kita menghitung iga kelima dari atas selanya, maka dia di sela iga kelima. Kira-kira 2 inci atau 5 cm dari sebelah kiri dari garis tengah tubuh. Jadi dari garis tengah ini turun 5 cm ke arah kiri, kemudian kita menghitung dari atas tadi sela iga kelima, kemudian kita letakkan telapak tangan, maka kita akan bisa merasakan denyut jantung. Denyut ini yang timbul pada bagian apeks atau puncak jantung dikenal sebagai titik PMI, atau istilahnya the point of maximum impulse. Ini adalah posisi jantung dalam tubuh, dalam rongga dada. Kalau kita bisa lihat atau visualisasikan dalam gambar sederhana, maka kita bisa lihat di titik PMI tadi itu, ini adalah titik yang berwarna merah. Kemudian ini ya midline atau MSL, ini adalah mid-sternal line, ya garis sternal. Kemudian untuk membantu memvisualisasikan jantung, kita juga menggunakan istilah mid-clavicular line atau mid-clavicula atau pertengahan tulang clavicula. Ini adalah tulang clavicula. Jadi kita akan melihat bahwa pertengahannya itu namanya mid-clavicular line. Ini posisi ini penting karena di daerah ini kita akan menghitung sela iga pertama, 2, 3. Pertama, 2, 3, 4, dan 5. Di sela iga kelima ini, kemudian 5 cm dari garis mid-sternal, maka di sini kita akan temukan titik PMI. Kemudian garis yang satu lagi adalah anterior axillary line atau garis aksil anterior. Jantung tersusun atas 3 lapis. Lapisan tipis pada bagian dalam namanya endokardium. Kemudian lapisan tengah atau otot namanya miokardium. Kemudian lapisan fibrosa atau jaringan ikat pada bagian luar disebut sebagai epikardium. Ini kurang lebih adalah otot jantung. Kemudian ada atrium kanan, ada atrium kiri. Kemudian ada ventricle kanan, ada ventricle kiri. Nah, lapisan bagian dalam itu yang sebelah sini, yang namanya endokardium, baru miokardium.
baru bagian luar ini namanya perikardium, epikardium atau perikardium. Ya, ini untuk lebih memvisualisasikan lagi struktur jantung. Di sini kita bisa lihat jantung. Ini adalah atrium kanan yang tadi. Kemudian ada atrium kiri. Ini dari atrium kanan ke atrium kiri ada katup. Atrium kanan ke ventrikel kanan, sorry ya, ventrikel kanan. Kemudian yang ini adalah atrium kiri, yang ini adalah ventrikel kiri. Ini darah dari ventrikel kiri ke atrium kiri, kemudian naik ke aorta. Nanti kita akan belajar itu. Kemudian darah dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Ya, ini yang ventrikel kanan itu akan masuk ke arteri pulmonalis. Ya, ini kurang lebih kalau dibelah dua ya. Jadi ini kanan berpasangan dengan ini kanan. Ya. Nah, di sini ada katup tricuspidalis, 3 daun katup. Nah, yang ini katup mitral atau 2 daun katup. Jantung dikelilingi oleh perikardium. Jadi perikardium itu ada 2 lapis. Yang pertama adalah lapisan visceral perikardium bagian dalam melekat pada epikardium. Sedangkan lapisan parietal bagian luar melekat pada mediastinum. Jadi perikardium itu adalah lapisan yang membungkus jantung. Kemudian di kedua lapisan itu di antaranya ada rongga, tapi dia bertekanan negatif. Di mana rongga ini atau ruang perikardium ini berisi sejumlah kecil cairan yang berfungsi untuk melumasi ruang yang ada di antara kedua lapisan perikardium sehingga mencegah friksi atau gesekan antar permukaan ketika jantung berdenyut. Jadi ruang perikardium. Jadi jantung kalau dari luar kita bisa identifikasi bahwa pertama dia dibungkus oleh perikardium. Kemudian ada 3 lapis di dalamnya, ada epikardium, kemudian ada lapisan otot atau miokardium, kemudian bagian dalam ada endokardium. Ya, ini potongan untuk dinding jantung. Jadi, kalau kita lihat bagian dalam ini namanya endokardium. Kemudian ada miokardium, kemudian ada epikardium, kemudian ada pericardial cavity. Nah, di sini ada perikardium visceral yang tadi, kemudian ada perikardium parietal. Ini diantaranya ada ruang perikardium yang berisi cairan dan bertekanan negatif, sehingga tidak terjadi friksi antara perikardium visceral dan perikardium parietal pada saat jantung berdenyut. Jantung terbagi dari arah vertikal oleh septum. Jadi dari arah atas ini dibagi oleh namanya septum. Yang di atas ini namanya septum interatria, yang di bawah ini adalah septum intraventrikular. Jantung terbagi dari arah vertikal oleh septum. Hal ini membentuk ruang atrium kanan dan kiri serta ventrikel kanan dan kiri. Jadi septum itu membagi menjadi atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ketebalan dinding setiap ruangan-ruangan pada jantung itu berbeda-beda. Lapisan miokardium pada atrium lebih tipis dari ventrikel, dan dinding ventrikel kiri 3 kali lebih tebal dari dinding ventrikel kanan.
Jadi kalau kita lihat pada struktur, kita bisa lihat bahwa atrium itu memiliki dinding yang lebih tipis dari dinding pada ventricle. Ya, ini ventricle kiri yang paling tebal 3 kali lebih tebal dari dinding ventricle kanan. Ini dinding ventricle kiri ini penting karena ini yang akan memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, kita lihat bahwa darah akan dipompakan dari ventricle kiri ini masuk ke aorta. Kemudian dia akan masuk ke seluruh tubuh. Jadi dia akan memompa darah masuk ke sirkulasi sistemik. Aliran darah yang melalui jantung. Jadi atrium kanan itu menerima darah vena dari vena cava inferior dan vena cava superior serta dari jantung sendiri, namanya dari sinus coronarius. Jadi darah yang masuk ke atrium kanan ini akan masuk melalui katup tricuspidalis. Kenapa disebut tricuspidalis? Karena tri itu 3, cuspid itu adalah daun katup. Nah, darah kemudian dari atrium kanan itu masuk ke dalam ventricle kanan. Pada setiap kontraksi, jadi pada setiap jantung itu berkontraksi, maka ventricle kanan akan memompa darah melalui katup pulmonal, kemudian ke arteri pulmonal. Arteri pulmonal ini adalah arteri yang membawa darah dari jantung ke paru-paru. Ini adalah perjalanan darah selama melewati jantung. Jadi arah panas sesuai dengan arah pergerakan darah. Ini contoh dari atrium kanan, ventricle ke arteri pulmonal, kemudian dari vena pulmonal ke atrium kiri, melalui katup mitral ke ventricle kiri, kemudian ke katup aorta dan ke aorta. Jadi kalau berbicara mengenai sirkulasi darah jantung, maka darah dari atrium kanan akan masuk ke katup tricuspidalis, kemudian ke ventricle kanan. Dari ventricle kanan dia akan ke katup pulmonal, kemudian ke arteri pulmonal, kemudian dia ke paru-paru. Nanti darah dari paru-paru akan masuk melalui vena pulmonalis ke atrium kiri, kemudian ke katup mitral. Setelah itu baru ke ventricle kiri, kemudian ke katup aorta, dan masuk ke aorta, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Kurang lebih seperti itu adalah sirkulasi jantung. Selanjutnya, ketika jantung berkontraksi, darah didorong keluar melalui katup aorta dalam aorta dan masuk ke sirkulasi sistemik bertekanan tinggi. Ini adalah visualisasi bagaimana pengisian jantung sampai pada proses pemompaan. Ini lagi dalam bentuk gambar untuk lebih membantu Anda memudahkan dalam memvisualisasi arah-arah pergerakan darah saat darah berada di dalam jantung. Ini sudah dilengkapi dengan visualisasi paru-paru. Jadi ini tadi ya, darah dari ventricle kanan itu akan masuk ke arteri pulmonal, kemudian terbagi menjadi pulmonal kanan dan kiri, kemudian dia akan ke paru-paru. Di paru-paru ini CO2-nya akan dibuang dan dia akan mengikat oksigen kembali, kemudian kembali ke vena pulmonal. Dari vena pulmonal ini masuk baik dari arah kanan kiri, dia akan masuk ke atrium kiri, kemudian ke ventricle kiri, kemudian ke seluruh tubuh. Ya. Kemudian katup jantung. Berbicara mengenai katup jantung, ini berbicara mengenai pintu-pintu yang ada pada jantung yang mencegah darah kembali. Keempat katup pada jantung bekerja melayani jantung untuk menjaga darah mengalir ke arah depan. Jadi supaya darah tidak balik, tidak kembali atau tidak mengalami regurgitasi. Daun katup mitral dan trikuspid melekat pada untai tipis dari jaringan ikat yang disebut chorda tendinea.
daun katupnya itu ada pengikatnya sehingga dia tidak gampang lepas dan berbalik. Ini adalah visualisasi dari chorda tendinia yang tadi ya. Ini pelekat pada musculus papillaris yang ada pada ventricle. Ini ya katup tricuspidalis. Kemudian yang ini adalah katup mitral. Kemudian darah dari ventricle kanan ini kalau dia ke arteri pulmonal, maka dia akan punya katup juga. Namanya katup semilunaris pulmonal. Darah juga dari ventricle kiri, itu kalau dia dipompakan ke aorta, dia juga melewati satu pintu. Ya, namanya katup semilunaris aorta. Ini adalah dalam bentuk gambar bagaimana struktur dari katup. Jadi ada musculus papillaris, ada chorda tendinia, ada cuspid. Ya, ini yang dimaksud dengan cuspid. Nah, ini adalah septum ventricle. Kemudian ini adalah katup tricuspidalis yang tadi. Ini adalah katup mitral. Chorda tendinia tertanam pada musculus papillaris pada ventricle. Sistem pendukung ini mencegah daun katup mengalami eversi atau kebalik ya, ke atrium selama kontraksi ventricle. Katup pulmonal dan aorta atau katup semilunaris mencegah darah mengalir kembali atau regurgitasi dalam ventricle pada akhir setiap kontraksi ventricle. Tadi kita sudah lihat dalam gambar ada 4 katup. Ada katup tricuspidal yang memisahkan antara atrium kanan dan ventricle kanan. Ada katup mitral atau bicuspidal yang memisahkan antara atrium kiri dan ventricle kiri. Ada katup pulmonal, yaitu katup yang berfungsi mencegah darah kembali setelah dipompakan dari ventricle kanan ke arteri pulmonal. Kemudian ada katup semilunaris aorta, ini yang mencegah darah kembali dari aorta ke ventricle kiri pada setiap akhir kontraksi ventricle. Kemudian suplai darah ke miokardium. Jadi untuk sistem peredaran darah pada jantung sendiri itu memiliki sistem sendiri. Jadi dia tidak langsung mengambil dari darah yang melewati jantung. Ini dikenal dengan istilah sirkulasi koroner. Aliran darah dalam arteri koroner ini mengalir terutama selama fase diastol. Jadi fase jantung itu ada fase kontraksi di mana dia memompa darah, kemudian ada fase istirahat di mana dia mengisi, terjadi pengisian. Nah, pada fase pengisian ini biasanya aliran darah dalam arteri koroner ini mengalir. Kenapa? Karena ada kesempatan untuk masuk pada saat otot-otot jantung sedikit lebih relaksasi selama fase diastol. Ini adalah struktur aliran dari arteri koronaria. Jadi arteri koronaria itu kalau kita lihat ada arteri koronaria kanan, kemudian ada arteri koronaria kiri. Ya, kemudian yang kiri ini bercabang lagi menjadi arteri sirkumpleks dengan arteri descending kiri anterior atau anterior kiri. Ya, ini. Dan cabang-cabang lainnya, dan termasuk dia akan memperdarahi area apa. Di sini jelas kelihatan percabangan-percabangan dari sistem koronari, sistem peredaran darah koronari jantung. Arteri koronaria kanan dan cabang-cabangnya secara umum memberikan atau menyuplai darah untuk atrium kanan, ventricle kanan, dan sebagian dinding posterior dari ventricle kiri. Sementara arteri koronaria kiri dan cabang-cabangnya, yaitu tadi yang ada 2 ya, cabang utama. Yang pertama arteri descending anterior kiri
dengan arteri sirkumflex kiri itu menyuplai darah ke atrium kiri dan ke ventrikel kiri. Pada 90% orang, nodus atrioventrikular ini adalah nodus yang mencetuskan impuls pada jantung, dan Bundelhis-nya, ini Bundelhis adalah struktur yang mempercepat pengantaran impuls dari satu bagian ke tempat yang lain sebagai bagian dari sistem konduksi jantung. Itu menerima aliran darah dari arteri koronaria kanan. Karena hal ini, maka sumbatan atau obstruksi pada arteri koronaria kanan ini seringkali menyebabkan kerusakan yang serius pada sistem konduksi jantung. Jadi kalau arteri koronaria kanan yang tersumbat, maka yang terganggu adalah sistem konduksi, yaitu sistem kelistrikan pada jantung. Percabangan dari vena koronaria itu paralel dengan arteri koronaria. Jadi selain arteri koronaria, ada juga yang dikenal dengan istilah vena koronaria. Vena dan arteri ini berjalan paralel atau seiring. Sebagian besar darah dari sistem koronaria ini dikembalikan ke dalam sinus koronaria. Jadi sistem koronaria ini untuk arterinya dia lewat arteri koronaria, kemudian untuk pengumpulnya dari arteri koronaria ini setelah bergabung dan bercabang-cabang menjadi kapiler kembali melalui venula ke vena koronaria. Dari vena koronaria nanti ini akan dibuang masuk ke dalam ventrikel kanan melalui suatu saluran yang namanya sinus koronaria. Jadi dia akan mengosongkan isinya ke dalam atrium kanan dekat pintu masuk dari vena cava inferior. Nah, ini adalah struktur dari sinus koronaria, di mana dari darah dari vena-vena koronaria ini akan dibuang masuk ke atrium kanan. Kita akan belajar mengenai sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung ini merupakan jaringan saraf khusus yang bertanggung jawab dalam menghasilkan dan mengantarkan impuls listrik atau potensial aksi, atau biasa dikenal dengan istilah sistem kelistrikan pada jantung. Jadi impuls memulai proses depolarisasi dan berakibat nanti pada akhirnya terjadi kontraksi dari otot jantung. Ini adalah visualisasi dari sistem konduksi pada jantung. Ini impuls dicetuskan pada SA node, kemudian dia akan berlanjut ke AP node melalui Bundelhis, yang ini adalah Bundelhis yang warna kuning ini. Kemudian selain lewat Bundelhis ada konduksi dari sel ke sel, ya. Kemudian dari AP node, kemudian melalui Bundelhis lagi, kemudian ke serabut-serabut Purkinje, dan ini akan menyebabkan kontraksi ventrikel. Jadi impuls listrik dimulai oleh suatu nodus yang namanya nodus sinoatrial. Ini merupakan pacemaker atau pemacu jantung. Jadi dari sini impuls listrik berasal. Setiap impuls yang dihasilkan oleh SA node itu berjalan dengan cepat melewati serabut otot atrium, melalui jalur internodal dan konduksi sel ke sel. Jadi yang dari SA node itu melalui internodal pathway atau jalur internodal itu ke AP node dan melalui serabut otot atrium, konduksi sel ke sel. Kontraksi mekanik dari atrium ini nanti mengikuti depolarisasi dari sel. Ini adalah sistem konduksi dari jantung. Kalau kita lihat bahwa sistem konduksi ini dimulai dari SA node, kemudian ke jalur internodal, kemudian ke AP node, kemudian ke bundle branch
ada kanan, ada kiri. Kiri ini yang terbagi dua. Ada terbagi dua menjadi fascicle posterior inferior dan fascicle antero-posterior. Kemudian bercabang menjadi serabut-serabut Purkinje. Ini nanti videonya nanti ya di sesi tersendiri terkait dengan visualisasi jantung dengan video. Impuls listrik ini berjalan dari atrium ke nodus atrioventrikular. Eksitasi atau pencetusan kemudian berpindah melalui bundel his dan cabang bundel kanan dan kiri. Jadi cetusan listrik atau impuls listrik kemudian berpindah melalui bundel his dan cabang bundel kanan dan kiri. Cabang bundel kiri mempunyai dua fascicle seperti tadi yang saya jelaskan, ada cabang bundel anterior dan posterior. Potensial aksi menyebar secara luas melalui dinding ventrikel melalui serabut Purkinje. Sistem konduksi ventrikel yang efisien ini mengantarkan impuls dalam waktu 0,12 detik, jadi sangat singkat. Hal ini memicu kontraksi ventrikel yang seragam. Siklus jantung ini bermula dari depolarisasi nodus sinoatrial, kemudian puncaknya berupa ejeksi atau dorongan atau pompa darah ke dalam sirkulasi pulmonal dan sistemik. Jadi hal ini kemudian dilanjutkan dengan repolarisasi ketika sel serabut kontraktil dan sel jalur konduksi kembali ke dalam polarisasi istirahat. Sel otot jantung memiliki mekanisme kompensasi membuatnya tidak merespon terhadap refraksi yang merangsang ulang selama potensial aksi. Jadi selama potensial aksi terjadi, maka bila ada stimulasi atau eksitasi, maka sel otot jantung ini tidak akan berespon. Jadi dia tidak mudah dipicu pada saat dia berada dalam posisi periode refraktori absolut. Jadi selama sistol terdapat periode namanya periode refraktori absolut. Itu depolarisasi dan repolarisasi menyebabkan otot jantung tidak berespon terhadap stimulus apapun. Jadi setelah periode ini, otot jantung ini berangsur-angsur pulih kembali eksitabilitasnya, sehingga periode masuk ke dalam periode refraktori relatif atau hiperpolarisasi, di mana terjadi pada awal diastol, sehingga memungkinkan otot jantung itu untuk dipicu kembali atau dieksitasi kembali. Aktivitas listrik jantung ini dapat direkam dengan suatu alat namanya elektrokardiogram dari permukaan tubuh. Jadi aktivitas elektrik jantung dapat dideteksi pada permukaan tubuh dan direkam pada alat elektrokardiogram atau EKG. EKG ini dilambangkan dengan simbol-simbol huruf, ada huruf P, Q, R, S, T, dan U. Jadi orang biasanya melihat aktivitas listrik jantung dengan mengamati gelombang P, kompleks QRS, gelombang T, dan adanya atau kemungkinan adanya gelombang U. Ini digunakan untuk mengidentifikasi bentuk gelombang terpisah. Ini adalah kurang lebih gambaran dari gelombang kelistrikan pada jantung yang direkam dengan alat elektrokardiogram. Gelombang pertama itu gelombang P bermula ketika nodus SA terpicu dan menimbulkan depolarisasi dari serabut atrium. Kemudian gelombang QRS ini menunjukkan terjadinya depolarisasi dari nodus atrioventrikular melalui ventrikel. Kemudian terdapat delay atau penundaan transmisi impuls melalui nodus AP yang menyebabkan terdapatnya interval waktu antara gelombang P dan mulainya gelombang QRS. Jadi antara P dan kompleks QRS itu ada jeda waktu sedikit. Ini kita lihat kembali. Ya, ini ada jeda waktu. Ya, setelah munculnya gelombang P sampai munculnya kompleks QRS. QRS interval, ini adalah PR interval, dan ini adalah VT interval.
dari gelombang Q, mulainya gelombang Q sampai berakhirnya gelombang T, namanya QT interval. Nah, kalau kita lihat dengan gambar, maka kita akan lihat bahwa mulainya gelombang P itu sesuai dengan warnanya di sini. Gelombang P muncul dengan adanya depolarisasi atrium. Kemudian yang warna merah ini adalah mulainya aktivitas SA AP node. Kemudian yang warna ini itu ketika impuls melalui bundle branch, kemudian depolarisasi ventricle itu tergambar pada kompleks QRS sampai pada T. Ya. Gelombang T mewakili repolarisasi ventricle. Gelombang U jika terlihat, ini menunjukkan repolarisasi ventricle yang tertunda dan dapat dihubungkan dengan terjadinya hipokalemia. Interval antara gelombang ini, PR, QRS, dan QT interval, ini menunjukkan pemanjangan waktu bagi impuls untuk berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain dari jantung. Jadi kurang lebih gelombang PQRST atau interval-interval ini sebenarnya mewakili waktu yang digunakan oleh impuls mulai dari SA node sampai dengan berakhirnya kontraksi. Interval waktu ini dapat diukur dengan deviasi dari referensi waktu dan perubahan-perubahan pada referensi waktu ini, misalnya adanya kerusakan pada otot jantung, itu akan mengarah pada kondisi patologis, ya contohnya dengan perpanjangan interval. Ini adalah visualisasi bagaimana kontraksi terjadi, sistem konduksi berjalan, kemudian munculnya gelombang pada alat rekam elektrokardiogram. Jadi gelombang elektrokardiogram P itu normal waktunya 0,6 sampai 0,12 detik. Ini untuk munculnya gelombang P. Mulai dari munculnya sampai hilangnya gelombang P itu normalnya 0,06 sampai 0,12 detik. Kemudian gelombang P itu mendahului gelombang QRS dan T. Berikutnya adalah kompleks QRS. Kompleks QRS ini normal waktunya adalah 0,04 sampai 0,12 detik. Itu muncul setelah gelombang P. Kemudian gelombang T, normal waktunya 0,16 detik, muncul setelah gelombang QRS. Kemudian PR interval 0,12 sampai 0,20 detik. Ini seharusnya tidak bervariasi dari satu kompleks ke kompleks berikutnya. Dalam artian bahwa PR interval dalam suatu siklus PQRST itu PR intervalnya sama antara denyut yang satu dengan denyut berikutnya. Berikutnya QT interval. Ini bervariasi sesuai kecepatan nadi dengan durasi 0,31 sampai 0,38 detik pada kecepatan denyut jantung 72 denyut per unit. Normal sinus ritme ini seharusnya tidak bervariasi dari satu kompleks ke kompleks berikutnya. Kemudian seharusnya tidak lebih dari setengah interval RRI sebelumnya. Kemudian RR interval ini bervariasi sesuai kecepatan nadi dan harusnya bergerak sama dengan sedikit variasi pada saat bernapas. Selanjutnya kita akan membahas sistem mekanik jantung. Depolarisasi memicu aktivitas mekanik jantung. Dalam sistem kardiovaskuler seringkali kita mendengar istilah sistol dan diastol, terutama pada saat mengukur tekanan darah. Yang pertama, kita paham dulu mengenai apa itu sistol. Jadi sistol itu adalah kontraksi miokardium menyebabkan darah terdorong keluar dari jantung. Jadi fase sistol itu adalah fase di mana terjadi kontraksi miokardium. Kemudian untuk
Diastol itu adalah fase relaksasi dari otot jantung memungkinkan pengisian ruang jantung. Jadi kondisi tekanan pada arteri yang terjadi pada saat terjadinya kontraksi miokardium itu akan menghasilkan tekanan sistol yang bisa diukur nanti pada saat pengukuran tekanan darah. Kemudian pada saat jantung mengalami relaksasi, maka kondisi tekanan pada dinding arteri itu pun diukur dan dinyatakan dalam diastol. Ini adalah fase sistol, ya, di mana terjadi kontraksi pada ventrikel yang memompa darah ke arteri pulmonal maupun ke aorta. Dan ini adalah fase diastol yang sebelah sini, sebelah kanan, ya, di mana terjadi pengisian dari ventrikel dan pengisian dari atrium, pengisian pada saat terjadinya fase istirahat. Sistem mekanik jantung, selain itu kita kenal istilah cardiac output. Ini untuk suatu ukuran efisiensi mekanik. Cardiac output sendiri adalah jumlah darah yang dipompa oleh setiap ventrikel dalam 1 menit. Untuk menghitung cardiac output, kita kalikan antara jumlah darah yang dikeluarkan oleh ventrikel pada setiap kali berdenyut, disebut sebagai volume sekuncup atau stroke volume, dengan frekuensi denyut jantung setiap menit. Misalnya jantungnya berdenyut 70 kali. Berarti stroke volume tadi atau volume sekuncup itu dikalikan dengan 70 atau jumlah denyutan setiap menit. Jadi rumusnya adalah CO sama dengan stroke volume kali heart rate. Pada dewasa normal dalam keadaan istirahat, ini cardiac output dipertahankan dalam rentang 4-8 liter per menit. Di jantung itu memompa darah pada orang normal dewasa itu kurang lebih 4-8 liter per menitnya. Kemudian istilah lain ada yang dikenal dengan istilah cardiac index. Ini adalah cardiac output dibagi dengan indeks massa tubuh. Normalnya adalah 2,8 sampai 4,2 liter per menit, itu per meter. Ya, satuannya liter per menit per meter pangkat 2. Ya, itulah kuliah kita pada hari ini. Nanti kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.